Shalom Bapak Ibu, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus pasal yang keempat ayat yang ke-30 sampai ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengilustrasikan kedatangannya sendiri dengan perumpamaan tentang biji sesawi. Biji benih yang begitu kecil, namun saat ditanam dia bertumbuh, bahkan tumbuhnya itu bisa begitu besar, menjadi pohon yang begitu besar, bahkan bisa menjadi sarang burung-burung di udara. Nah, itulah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang dengan kondisi yang dianggap hina oleh orang lain. Dia dilahirkan di kandang binatang. Kemudian saat dia mulai melayani, dia diremehkan oleh saudaranya sendiri dan orang lain. Tetapi kesetiaan Yesus untuk memberitakan Injil, menyelamatkan umat manusia, membuat dampak yang begitu besar bagi dunia. Saat ini kita pun bisa merasakannya. Kita adalah bagian dari apa yang Tuhan Yesus sudah sampaikan. Bapak Ibu, seorang penginjil bernama Bart Steen, dia mulai melayani di Kalimantan sebagai seorang misionaris. Dia datang di tahun 1834 di kalangan suku Dayak yang pada awalnya belum mengenal Yesus. Tentu lingkungan, bahasa, dan adat istiadat adalah merupakan tantangan yang besar bagi seorang misionaris. Tetapi dengan kegigihannya, dengan kesetiaannya dalam mengabarkan Injil, kesetiaannya kepada Tuhan, membuat dia bisa berbaur dengan baik dan bahkan dia bisa diterima di kalangan suku Dayak. Dan banyaknya gereja-gereja di Kalimantan tentu juga merupakan buah dari pelayanan sang misionaris. Bapak Ibu, setiap kita juga bisa menjadi dampak bagi orang lain. Siapa kita? Mungkin kita adalah orang yang berpengaruh. Mungkin kita adalah seorang pengusaha, seorang bos yang begitu banyak karyawan. Mungkin kita adalah seorang kepala keluarga yang banyak anak, banyak cucu. Mungkin kita juga adalah seorang pendeta, guru, pengajar yang banyak murid-muridnya. Tentu hal ini merupakan hal yang positif. Kita bisa menjadi dampak untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi gunakanlah profesi kita, keberadaan kita untuk bisa memberi dampak secara iman bagi orang lain. Ataupun kita yang merasa kecil, mungkin kita lebih kurang dibandingkan orang lain secara finansial, kita merupakan anak paling kecil dari sekian saudara, atau mungkin kita hanya sekedar karyawan dan pelajar biasa. Hal ini pun tidak membuat kita tidak berdampak. Kita pun bisa mempengaruhi orang lain secara iman kita, membuat mereka menerima Tuhan. Tentunya lewat kesetiaan kita di dalam Tuhan Yesus. Kemudian kita tunjukkan lewat kata, lewat sikap dan cara berpikir kita yang benar, sehingga orang lain bisa melihat cara hidup kita adalah cara hidup yang benar, kemudian mereka bisa memuliakan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, sebuah lilin yang kecil mungkin tidak bisa menerangi semua sudut rumah. Tetapi sebuah lilin yang kecil, dari lilin yang kecil itu, dia bisa membagikan api itu kepada lilin-lilin lain. Sehingga lilin-lilin yang berada di sudut paling terpojok pun bisa menyala dari sebuah api lilin yang kecil tadi. Nah, demikian juga kita. Mungkin kita adalah bagian yang terkecil, tapi berusahalah kita menjadi berkat, terutama dalam pengabaran Injil bagi orang-orang di sekitar kita. Dan lewat orang-orang yang percaya itulah nantinya mereka akan meneruskannya kepada orang lain. Bapak Ibu,
jangan jadi lilin yang padam. Jangan juga jadi lilin yang hanya puas menyala sendiri. Tapi jadilah lilin yang bisa membakar lilin-lilin orang lain. Sehingga banyak orang yang terberkati dan sebanyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan karena dampak dari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.